Oke. Baik, sudah tepat pukul 11 ini. Sesuai dengan jadwal Zoom-nya. Kita mulai nggih Bapak Ibu semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya nih sehingga kita bisa berkumpul di aplikasi Google Meet ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kebaikan hingga akhir hayatnya dan kita bisa menikmati indahnya pendidikan di siang hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah keluarga besar SMP Negeri 4 Pasir Blengkong, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru PKP, Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah lainnya, dan tentunya Bapak Pengawas yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita baru pertama kali berjumpa ini. Baru pertama kali berjumpa, dan posisi saya sekarang sebenarnya di Penajam Pasir Utara Bapak Ibu. Saya ada di kilometer 2 ini, di kilometer 2 di Penajam Pasir Utara. Kebetulan memang ada, nah ini Mas Ahmad hadir. Ada kegiatan atau liburan tipis-tipis di rumah keluarga. Jadi mau lanjut ke pasir kok diamanahkan kan daring ini. Jadi ya kita berjumpa lewat daring. Seperti itu kurang lebih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Selamat bergabung Bapak Ahmadin Saiful Azam. Oke, ini beliau dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ibu, dan kebetulan juga memang beliau yang menjadi koordinator kami di Sekolah Penggerak Angkatan ketiga ini, khususnya di SMP Negeri 4 Pasir Blengkong. Baik Bapak Ibu, mungkin ada peribahasa di dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, yang guru-guru bahasa Indonesia pasti hafal banget ini. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya mohon maaf, mohon izin Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Guru semua, tiba-tiba aja kok menjadi hamping ini di sekolah Bapak dan Ibu. Padahal waktu PKP kemarin saya juga tidak pernah berjumpa, dan kemarin Rakortek di Kota Balikpapan di Kota Balikpapan kita juga belum bertemu, dan baru bertemu sekarang ini. Langsung tiba-tiba PMO. Nah, jadi kenalkan Bapak Ibu, nama saya Hani Subakti. Ya, kebetulan diamanahi ini mendampingi sekolah SMP Negeri 4 ini. Dan yang waktu itu PKP saya di grup sebelah yang di arah Kutai Timur, Kutai Kartanegara, kemudian Kota Bontang sampai Kabupaten Berau. Nah, yang di grupnya SMP Negeri 4 yang waktu itu sama Pak Dr. Salehuddin. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi yang memang kita baru berjumpa hari ini, ya inilah saya Bapak Ibu dengan segala kekurangan saya mohon izin berbagi untuk beberapa waktu ke depan, kurang lebih 90 menit ke depan kita sama-sama sharing dulu di PMO awal ini. Mungkin seperti itu, nanti saya akan berkenalan lebih jauh. Mungkin Mas Ahmadin Saiful ada yang mau disampaikan dulu Mas, Pak Ahmadin? Belum. Ya, sebentar. Oh, siap. Beliau setia dengan saya, Bu. Kami sudah mengarungi angkatan 2 dan angkatan ketiga ini sama Pak Ahmadin Saiful Azam. Sekalian berkenalan ya Bapak Ibu. Kalau saya kebetulan FSP-nya, kalau Mas Ahmadin ini koordinator kami Bapak Ibu. Silakan Mas. Izin suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Terdengar Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati
Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3 Pak Hani Subakti, Bapak pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah dan guru dari SMP Negeri 4 Pasir Belengkong ya. Ini mungkin perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan nama saya Ahmadin Saiful Azam, bisa dipanggil Saiful. Saya koordinator fasilitator di Angkatan 3 ini. Kalau yang tahun kemarin saya juga koordinator fasilitator juga untuk Angkatan 1 dan Angkatan 2 seperti itu. Di BGP saya tergabung di Pokja Sekolah Penggerak. Saya bertanggung jawab selain koordinator fasilitator, saya juga bertanggung jawab sebagai penanggung jawab data seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kemarin kalau Bapak Ibu pasti Bapak Ibu tahu kalau kemarin itu pasti ada yang ikut PKP. Nah itu juga kebetulan saya juga penanggung jawabnya. Gitu ya, saya yang mendesain mulai dari awal sampai nanti Bapak Ibu dapat sertifikat itu yang mengolah nilainya kebetulan saya. Gitu. Nah di sini peran saya sebagai koordinator fasilitator di PMO ini hanya melakukan observasi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau untuk pendampingan untuk yang memfasilitasi silakan nanti langsung oleh fasilitator Pak Hani Subakti, nanti silakan diikuti PMO ini. Izin ini sudah pra PMO kan? Atau belum? Sudah ya. Oh ya. Jadi nanti mungkin berarti sudah ketemu ya akar-akar masalah yang ada di SMP Negeri 4 Pasir Belengkong ini. Nanti silakan berdiskusi, difasilitasi oleh Pak Hani, akan dicari solusinya yang terbaik nanti seperti itu. Dan setelah itu nanti dari solusi itu silakan diimplementasikan tentunya. Dari saya mungkin itu saja, nggak terlalu banyak ya, mungkin nanti biar supaya waktunya lebih banyak diskusi sama Pak Ari, nanti kalau saya kebanyakan ngomong nanti waktunya terambil seperti itu. Baik, dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmadin Saiful Azam. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillahnya saya ini bergabung dengan SMP Negeri 4 ini masih didampingi beliau Bapak Ibu. Karena beliau ini benar-benar setia Bapak Ibu. Kami ada kesempatan ke Kabupaten Mahakam Ulu, ya Mas Ahmadin yang mendampingi saya Bapak Ibu. Dan sekolah dampingan Angkatan 2. Dan sekarang di Angkatan ketiga kita mulai PMO yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan berkenalan seiring berjalan saja, karena kalau tidak ada arah melintang, kita juga akan mengadakan lokakarya ya Mas ya. Lokakarya yang nanti berkumpul di Kabupaten Pasir beserta beberapa fasilitator di jenjang lainnya. Seperti itu. Baik, karena waktu kita juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu, saya coba membagikan baik Bapak dan Ibu, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak pengawas hadir nggih? Hadir. Ini Pak. Oh siapa? Nggih Pak. Mohon maaf ya Bapak. Ya. Belum pernah ketemu sama sekali nih Bapak. Saya pun sama warga SMP Negeri 4 juga belum pernah ketemu sama sekali, tapi kita coba memulai Bapak dan Ibu. Jadi di dalam dampingan sekolah penggerak angkatan ketiga itu ada program yang biasa disebut dengan PMO. Apa sih PMO? Nanti kita akan sama-sama coba pahami bahwasannya PMO ini adalah satu kegiatan yang sudah terjadwal per 2 bulan sekali di angkatan ketiga ini. Dan tidak hanya PMO, nanti juga ada kegiatan refleksi dan tentunya ada lokakarya. Nah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita berjumpa di PMO level sekolah, yaitu SMP Negeri 4 Pasir Belengkong. Tidak salah ketik nggih, betul ya, Pasir Belengkong. Tak ketik Pasir, Pak. Program Sekolah Penggerak 2023-2024 atau tahun pertama. Baik. Nah, ini saya Bapak Ibu sekadar informasi saja Bapak Ibu, karena kita memang belum pernah berjumpa sebelumnya.
inilah yang riwayat hidup singkat deh. Mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa sharing juga, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas juga bisa sama-sama sharing kita tentang apa yang sudah saya kerjakan, dan siapa tahu saya bisa memberikan sedikit bantuan terhadap peningkatan kompetensi tidak hanya di program sekolah penggerak tapi di dunia tulis menulis, artikel dan lain sebagainya. Jadi biodata saya seperti ini Bapak dan Ibu, saya pekerjaan akademisi di perguruan tinggi atau dosen. Saya editor buku fiksi dan non fiksi. Kebetulan saya juga ada kesibukan, bukan kesibukan sih, cari-cari kesibukan Bapak dan Ibu, biar dibilang ada kerjaan. Saya peneliti BRIN Bapak Ibu, Badan Riset Inovasi Nasional. 1 pekan yang lalu saya masih di perbatasan Kaltim di Kecamatan Bentian Bapak dan Ibu. Bersama BRIN meneliti bahasa, budaya, dan adat istiadat suku Dayak Bentian. Dan tentunya yang saya sampai hari ini masih sangat antusias sekali, yaitu saya sebagai fasilitator sekolah penggerak angkatan 2 dan angkatan 3. Nah, lintas angkatan Bapak dan Ibu, saya sudah punya sedikit pengalaman di angkatan kedua selama 1 tahun yang lalu, yaitu di sekolah binaan saya di SMP Negeri 2 Longhubung, Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian di SMP yang ada di Kota Samarinda, beberapa SMP yang ada di Kota Samarinda. Sertifikat kompetensi saya ada memang penulisan buku, Bu, non fiksi, Bapak, dari BNSP. Pendidikan saya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti kita bisa sharing yang memangku mata pelajaran bahasa Indonesia karena kebiasaan saya atau kebisaan saya di mata pelajaran ini saja. Saya S1-nya Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Saya pernah mengikuti PPG, jadi yang gelarnya GR itu grogi. Ya, Pendidikan Bahasa Indonesia juga. Lalu saya mengambil Magister Pendidikan Bahasa Indonesia juga. Ini sudah rampung semua. Dan saat ini saya berproses Bapak Ibu di program doktor Pendidikan Agama Islam. Lah kok nggak bahasa Indonesia lagi? Ya mau coba-coba hal yang baru untuk dunia dan akhirat sebenarnya Bapak Ibu. Baik, ini kurikulum vitae singkat lah. Ini ada hanisubakti.com, Bapak dan Ibu bisa akses nanti. Ini ada website pribadi saya, hanisubakti.com. Di situ ada beberapa yang sudah saya kerjakan, saya tuliskan di situ. Saya sudah baru sih Bapak Ibu, masih banyak yang lebih berkompeten. Saya baru menuliskan 88 buku Bapak Ibu ber-ISBN. Buku referensi, buku ajar, buku monograf, buku kolaborasi dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini memiliki 64 sertifikat hak cipta. Nah, ini Bapak Ibu yang mau kepangkatan dari 4A ke 4B ke 4C itu biasanya bisa nanti kita sharing tentang ini. Dan kebetulan saya juga punya sedikit CV Bapak Ibu. Nah, jadi ini kurikulum vitae saya. Insya Allah saya akan mencoba membersamai warga SMP Negeri 4 Pasir Belengkong untuk persiapan mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan tahap atau proses pendampingan. Pendampingan yaitu di program sekolah penggerak PSP. Karena tidak banyak Bapak Ibu yang bisa mengikuti program ini. Banyak yang kepingin ikut tapi tidak berhasil ikut. Nah, dan kita akan menjadi bagian dari 40.000 sekian sekolah penggerak se-Indonesia Raya ini. Nah, ini kurikulum vitae saya Bapak Ibu, sederhana sekali. Saya tidak mungkin menggarami air di lautan. Saya hanya sekadar melakukan pendampingan saja ya. Kiranya nanti ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin didiskusikan, saatnya kita berdiskusi tentang bagaimana sih implementasi kurikulum Merdeka pada program sekolah penggerak yang sudah memasuki angkatan ketiga ini. Dan Bapak dan Ibu tentunya nanti akan bisa juga sharing dengan Mas Ahmadin karena beliau juga memiliki tanggung jawab dan fungsinya di Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur itu sangat banyak, termasuk program PPG juga beliau yang memverifikasi. Sebenarnya Bapak Ibu ini saya kasih bocoran sedikit. Siapa tahu di SMP Negeri 4 Pasir Belengkong masih ada yang belum tersertifikasi guru, ingin mengikuti PPG, Mas Ahmadin juga bisa diminta informasinya. Kalau saya angkatan PPG yang lama Bapak Ibu, angkatan pertama di tahun 2012, 2013. Yang begitu menjadi dosen, akhirnya sertifikat pendidik guru saya tidak digunakan, ada di arsip kami karena begitu di kampus berubah lagi menjadi sertifikat pendidik dosen, sama sebenarnya fungsinya juga sama. Baik, mungkin ini sekilas singkat aja Bapak Ibu ya, karena kita nanti akan membahas materi awal ini yang tentunya nanti akan
membuka pandangan, dan saya tidak apa-apa di stop Bapak Ibu. Kalau ingin bertanya monggo, Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kalau Pak saya ingin mengkonfirmasi dulu, silahkan. Pak saya ingin mengonfirmasi tentang ini, boleh, nggak usah nunggu dibuka pertanyaan, nggih. Karena pada dasarnya kita sama-sama saja Bapak Ibu, sama-sama berproses, sama-sama belajar. Saya pun sampai hari ini juga banyak belajar dari teman-teman Bapak Ibu guru, Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah di angkatan kedua. Dan ini adalah pengalaman baru bagi saya di angkatan ketiga, yang mana tentunya SMP Negeri 4 Pasir Belengkong ini kalau saya lihat di website-nya udah luar biasa nih. Berkat Bapak pengawas juga nih. Sudah diawasi SMP Negeri 4 sudah berproses. Nah, kita tinggal lihat pendampingannya seperti apa. Oke, saya berikan gambaran dulu ya Bapak Ibu. PowerPoint ini bukan buatan saya Bapak Ibu, tapi ini memang sudah tersistem. Saya hanya menyambungkan lidah saja dan nanti bisa ada yang ditanyakan. PMO level sekolah berproses melalui 4 tahap, yaitu refleksi pembelajaran berbasis peserta didik, sekolah dan PSP menemukan akar masalah, sekolah menyepakati solusi, dan sekolah melakukan implementasi. Saya kasih sejarahnya Bapak Ibu, kebetulan saya juga bagian dari itu. Di sekolah dasar waktu tahun 1996, Bapak dan Ibu mungkin Bapak pengawas sudah mengalami ini, saya menggunakan kurikulum garis besar haluan negara GBHN. Gitu kan Bapak. Kemudian begitu SMP saya memasuki kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Begitu saya memasuki madrasah aliyah negeri atau setingkat SMA sederajat, itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Setelah 2007-2008 saya masuk perguruan tinggi, kurikulum tingkat satuan pendidikan masih digunakan. Begitu saya pertama kali mengikuti program PPG, Pendidikan Profesi Guru, itu sudah kurikulum 2013 yang waktu itu masih disampaikan oleh Bapak Menteri sebelumnya. Setelah saya lulus S1 dan PPG, kurikulum 2013 mengalami revisi. Pemahaman saya seperti itu Bapak Ibu. Karena saya sudah sempat pindah ke perguruan tinggi. Sampai akhirnya ada yang namanya implementasi kurikulum Merdeka Belajar dari jenjang Dikdas, Dikmen hingga perguruan tinggi. Dan yang hari ini adalah penyelarasan, kata Mas Menteri itu penyelarasan, penyimbangan, perbaikan yang maksudnya adalah untuk kebaikan bersama. Nah, sampailah di SMP Negeri 4 Pasir Belengkong yang mengadaptasi atau mengadopsi kurikulum Merdeka ini, ya itu ya. Jadi apapun kurikulumnya sama baiknya saya rasa, karena saya adalah bagian dari kurikulum yang tidak terpisahkan, karena kita sama-sama pendidik sebenarnya Bapak dan Ibu, dan kita memang mengalami hal tersebut karena kita di dunia pendidikan. Dan hari ini di sekolah dampingan, di program sekolah penggerak sekolah dampingan angkatan ketiga ini, Bapak dan Ibu, nanti kita akan bersama-sama membahas apa saja sih yang sekiranya bisa kita kerjakan dalam implementasi kurikulum Merdeka, khususnya program sekolah penggerak. Nah, di poin pertama seperti itu Bapak Ibu. Semuanya berpusat pada peserta didik, gitu ya. Jadi kita seorang guru, seorang kepala sekolah, pengawas hanya memonitor, menjadi fasilitator yang fokusnya apa sih, ini mau project apa nih adik-adik kita ini. Adik-adik kita misalnya fokusnya mau tentang P5-nya, proyek profil pelajar Pancasilanya, penguatan profil pelajar Pancasilanya. Mau proyek apa? Panen hasilnya seperti apa? Nanti silakan kita diskusikan. Yang kedua, sekolah dan FSP menemukan akar masalah. Nah, ini harus kita diskusikan, beberapa PMO akan datang. Yang ketiga, sekolah menyepakati solusi. Saya yakin Bapak dan Ibu, di sekolah Bapak dan Ibu beraneka ragam. Ada yang kinestetik, ada yang audiovisual, ada yang visual, mungkin mohon maaf ada yang ADHD, ada yang inklusi dan sebagainya. Mungkin ya, saya karena belum pernah silaturahmi, tapi nanti saya bangganya gini Bapak Ibu. Iya, nah, fasilitator sekolah penggerak ini nanti akan ada kunjungan. Nah, itu yang menarik. Nanti kita akan bertemu langsung di sekolah di edisi berikutnya di bulan-bulan yang akan datang.
Nanti kita akan melihat itu Bapak Ibu. Saya akan memotret secara visual aja. Oh, di sekolah yang SMP Negeri 4 nih seperti ini. Karakteristik adik-adiknya seperti ini, peserta didiknya, muridnya seperti ini. Nanti kita akan diskusikan. Dan yang keempat, sekolah melakukan implementasi. Nah, ini yang jadi tolok ukurnya. Jadi tolok ukur implementasi kurikulum Merdeka sekarang tidak hanya sekadar kita menjalankan kurikulum, tapi benar-benar mengimplementasikannya. Jangan di sini. Gitu. Ya. Jadi pada dasarnya secara umum nanti kita akan sama-sama mengimplementasikannya Bapak Ibu. Nah, ini poin gambaran umum PMO level sekolah itu seperti itu. Jadi refleksi pembelajaran berbasis berpusat kepada peserta didik, kepada siswa. Lah kita ngapain? Kita hanya sebagai memonitor seperti oh adik-adiknya mau berproses membuat kegiatan seperti ini. Kita mendamping, memfasilitasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oh ada akar masalah, tidak semua anak-anak bisa diajak untuk berdiskusi atau untuk berkelompok. Nah, kita pecahkan. Kenapa ini? Ataukah anaknya ini lebih kepada sifatnya visual, audiovisual, kinestetik, dan lain sebagainya. Siapa tahu ada. Solusinya seperti apa dan mengimplementasikannya. Nah, ini ada gambaran umumnya ya Bapak dan Ibu. Refleksi pembelajaran berbasis peserta didik itu pra PMO level sekolah. Yang kedua, sekolah dan FSP menemukan akar masalah. Yang ketiga, sekolah menyepakati solusi. Yang keempat, sekolah melakukan implementasi. Nah, ini tadi sudah sempat ditanyakan oleh Mas Ahmadin. Pra PMO sebelumnya. Nah, sekarang kita diskusi sederhana aja Bapak dan Ibu. Tidak usah berpikir kritis. Tidak usah, karena ini sudah akhir pekan. Seharusnya Bapak Ibu tinggal menikmati akhir pekan, berkebun, berladang, ke pantai gitu ya. Tapi ya kita berdiskusi dulu. Kira-kira Bapak dan Ibu di PMO yang pertama ini, adakah yang bisa saya dengarkan pendapat boleh dari Bapak pengawas, dari Bapak kepala sekolah, Bapak yang atau Ibu yang mengikuti PKP, atau Bapak Ibu guru yang hadir? Apa sih kira-kira? Bagaimana sih pembelajaran berbasis peserta didik ini atau berpusat kepada peserta didik ini yang sudah dijalankan di SMP Negeri 4 Pasir Blengkong? Kalaupun yang sudah silahkan, kalaupun ada yang mau dijalankan, ayo kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Nah, inilah yang bisa kita gambarkan. Silahkan Bapak dan Ibu, monggo. Ya. Silakan Bapak. Ya. Halo Bapak pengawas dulu, monggo Bapak. Oke, terima kasih Pak Hani Subakti nggih. Nggih, Pak. Nggih, perkenalkan nama saya Pawi. Ya, keseharian saya sebagai pengawas sekolah, terutama mendampingi teman-teman sekolah SMP yang sekarang notabene kami ada 76 SMP ya. Tapi saya kebetulan mengampu 6 sekolah binaan termasuk SMP 4 Pasir Blengkong. Oke. Itu Pak, saya tinggal di Tanah Grogot. Baik Pak, terkait dengan ini Pak, PMO ya. Kami setelah mendapatkan pelatihan PKP selama ya kurang lebih 20 hari secara daring. Kemudian kami kemarin juga sudah mengikuti Rakortek di Balikpapan. Kalau nggak salah tanggal berapa kemarin ya. Itu selama 2-3 hari. Nah, akhirnya kami pulang itu tanggal berapa itu kemarin Pak Kapsek kita rapat itu ya. Nah, kami sudah melaksanakan yang namanya rapat permulaan untuk pra PMO Pak fasilitator ya Pak Hani. Nah, dari pra PMO itu kami telah membaca daripada hasil Rakortek itu, kami telah memilih topik dari 4 topik yang disediakan itu. Kami secara musyawarah, secara rafat, ya, secara melibatkan seluruh guru dan kepala sekolah, bahkan tendiknya.
kami ada 2 Pak topik yang sudah kita kita ambil sebagai PMO tahap ini Pak untuk 6 bulan ke depan ya. Nah, jadi hasil level yang kita peroleh tadi ini ya, permasalahan bagaimana akar masalahnya, kemudian solusinya. Kita memilih topik pertama itu Pak, implementasi pembelajaran di kelas, dan yang kedua adalah peningkatan kapasitas guru. Ini kami mengacu pada rapor pendidikan kita Pak di sekolah. Nah, di dalam rapor pendidikan sekolah itu saya melihat setelah saya analisis bersama teman-teman juga, ternyata ya berdasarkan IRB-nya, identifikasi, rekomendasi dan benahi, ternyata di sini memang Pak di permasalahannya di rapor pendidikan SMP 4 Pasir Blenggong itu untuk di tingkat prosesnya ada beberapa permasalahan di antara metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini juga kalau kita jabarkan nanti luas ya, termasuk nanti bagaimana implementasi kurikulum Merdeka ini yang kaitannya nanti pelaksanaannya pembelajaran berdiferensiasi kan begitu. Kemudian yang kedua, setelah kita menganalisis rapor pendidikan tadi, di sana juga kita temukan visi misi sekolah perlu kita revisi terkait dengan perubahan perkembangan sekolah. Nah, di dalam visi misi sekolah ini juga cakupannya luas terkait dengan proses pembelajarannya, ya. Proses pembelajarannya bagaimana nanti bisa mewujudkan visi sekolah dan nanti akan dijabarkan di dalam misi sekolah dan tujuan sekolah itu sendiri, dan itu luas. Kemudian terkait dengan ini untuk yang kedua ya, terkait dengan rapor pendidikan di tingkat numerasinya juga perlu kita tingkatkan. Ya. Kemudian untuk literasinya juga perlu kita tingkatkan. Di sini direkomendasikan oleh rapor pendidikan. Nah, itu menjadi akar permasalahannya. Kemudian alternatif atau solusi yang kita benahi nanti ya itu sesuai dengan rekomendasi apa yang sudah menjadi perolehan dari rapor pendidikan itu Pak di situ. Kemudian Pak ya, jadi dari hasil refleksi rapor pendidikan tadi, kemudian ditambah juga bagaimana karakteristik sekolah terkait dengan peserta didik, kemudian juga karakteristik ya tendik dan tenaga pendidikannya, guru dan tendiknya, kemudian juga sosial budaya masyarakat dan lingkungan sekolah itu, ya itulah yang menjadi acuan kami untuk memilih topik yang sudah ditawarkan 4 topik tadi, yang kami secara urgen ini memang implementasi pembelajaran di kelas. Nah, yang jadi subtopik perencanaan itu nanti Pak, kami bagaimana teman-teman guru ya bisa menyusun modul ajar ya, dari CP bisa diturunkan menjadi TP dan ATP. Kemudian di situ juga tadi sudah Bapak singgung terkait dengan bagaimana pemilihan proyek P5-nya ya. Kemudian bagaimana penyusunan dokumen ya, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian bagaimana asesmennya. Nah, itu yang menjadi urgensi karena ini di tahun ajaran baru ya. Nah, itu bisa nanti kita implementasikan. Kemudian strategi implementasinya ya diantaranya teman-teman
bagaimana bisa mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memilih metode mengajar yang beragam, ya. Kemudian ya tidak kalah pentingnya juga teman-teman guru juga bisa memahami asesmen tadi ya, asesmen formatif, asesmen awal, formatif dan sumatif ya. Itu kemudian teman-teman juga di dalam memfasilitasi nanti proyek B5-nya kepada peserta didik itu betul-betul bisa memahami ya, karena kita ini memang subjeknya adalah peserta didik. Dan tidak kalah penting ini Pak, untuk implementasi pembelajaran di kelas, kami juga mendorong teman-teman bagaimana pembelajaran yang tadinya masih pembelajaran ya secara manual atau mungkin secara tradisional, mungkin nanti kita tingkatkan menjadi pembelajaran yang berbasis digital ini Pak. Alhamdulillah teman-teman ya beberapa sebelum sekolah penggerak ini juga kami sudah memberikan semacam pendampingan ya. Nah, jadi pengenalan pembelajaran berbasis IT ya, yang tadinya teman-teman sudah belum memahami tentang bagaimana menggunakan Google Form, Google Site, kemudian membuat presentasi melalui Canva dan sebagainya menggunakan artificial intelligence atau IA itu Pak. Jadi yang implementasi pembelajaran di kelas itu yang menjadi topik utama. Kemudian yang kedua Pak, topik yang kedua kita ambil peningkatan kapasitas guru. Nah, kenapa kita ambil ini? Sesuai dengan ya setelah kita melihat karakteristik tenaga pendidik dan pendidikan kita di SMP 14 Blengkong ini Pak. Ya, SMP 14 Blengkong ini Pak, di tepi atau di pinggir kota Pak ya. Kalau Bapak nanti ke Pasir itu jarak ke ibu kota itu ya sekitar mungkin ya adalah 20-an kilo ya dari sekolah dari ibu kota itu. Ya jalannya sementara ya masih belum baik, tapi ya sudah relatif baik lah ya secara keseluruhan. Kemudian dari segi ya jangkauan internet ini juga barusan juga ya, SMP 14 Blengkong ini kan memang sekolah di pinggir ini Pak, di desa memang ya. Kemudian sarana prasarana ya masih ya mulai berbenah lah ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman ya perlu ditingkatkan ya kapasitas keilmuannya ya. Jadi yang menjadi urgensinya untuk topik yang kedua ini Pak, penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Dalam hal ini sekolah kemarin sudah melakukan suatu gerakan namanya in-house training Pak. Nah, itu dilaksanakan kurang lebih sudah sekitar 6 hari ya. Nah, di antaranya ya itu tadi teman-teman diperkenalkan gimana kurikulum merdeka terkait dengan capaian pembelajaran, kemudian bagaimana capaian pembelajaran itu bisa diturunkan menjadi TP, menjadi ATP, bahkan sampai menyusun modul itu ya. Kemudian juga yang perlu kita tingkatkan lagi terkait dengan pelatihan mandiri di PMM yang disediakan oleh Kemendikbud itu, ya alhamdulillah ini teman-teman juga sudah sudah tergabung di komunitas PMM. Bahkan ini Pak Hani, teman-teman di samping ada komunitas di PMM, ada juga komunitas belajar di sekolahnya. Nah, dan itu juga sudah berjalan Pak, alhamdulillah. Kemudian ya terkait dengan bagaimana menemukan katakanlah referensi ya kita sudah perkenalkan ya, teman-teman sudah harus memiliki yang namanya akun belajar ya .id belajar itu ya. Nah itu sudah. Jadi di samping teman-teman guru mendapatkan pelatihan melalui HT, juga pendampingan dari pengawas,
kemudian dari PMM, ya, itu juga artinya teman-teman juga ya berselancar di dunia internet ya. Kemudian ditambah lagi ini Pak, penguasaan ya digital untuk pembelajaran. Mungkin itu Pak Hani gambaran kami, nanti akan ditambah oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru bagaimana mulai dari pra PMO ini. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sebentar nih Pak Kepsek. Saya masih seger ini, masih ingat. Jadi gini Bapak, diangkat waktu teman-teman kepala sekolah dan Bapak pengawas Rakortek di Balikpapan, itu kami Rakortek juga Bapak di Kota Samarinda. Jadi memang kita nggak berjumpa ternyata Bapak. Jadi syukurnya ini Bapak, saya sama teman-teman fasilitator angkatan 2 juga Rakortek Bapak di Samarinda, dan itu hanya selisih 1 hari saya rasa kegiatannya itu. Jadi hampir bersamaan. Nah, termasuk ada beberapa pengawas dari Penajam Pasir Utara itu Bapak. Beliau belum selesai Samarinda harus meninggalkan langsung ke Novotel di Balikpapan waktu itu, seingat saya. Iya. Pengawas-pengawas dari Dinas Pendidikan Penajam Pasir Utara. Betul. Pak Sutopo segala itu ya. Nggih Pak, nggih bener. Nah, terus saya kenapa tidak hadir? Ya memang kami karena fokus di Kota Samarinda Bapak Ibu waktu itu. Nah, ini baru berjumpa tatap maya lagi, belum langsung. Saya yakin, tapi teman-teman luar biasa. Saya mendengar dari grup yang fasilitator itu angkatan ketiga ini sudah jauh lebih sudah mateng. Dan saya yakin Bapak, walaupun tadi Bapak pengawas sempat menyampaikan jarak dari Kabupaten Pasir ke sekolah kita cukup jauh, namun untuk bisa lolos di program sekolah penggerak ini saya yakin tidak gampang Bapak Ibu. Saya juga membuka data dari 76 sekolah menengah pertama di Kabupaten Pasir, baru SMP Negeri 4 ya Pak yang lolos Pak ya? Iya Pak, nah, satu-satunya. Satu-satunya. Berarti ini kan suatu kebanggaan bagi kita bersama Bapak Ibu. Banyak sekolah negeri lainnya ataupun sekolah swasta yang unggulan biasanya juga belum beruntung mengikuti pendampingan ini. Dan ini tidak mudah Bapak dan Ibu. Kalau dulu kita pernah dengar RSBI, Sekolah Rintisan Standar Internasional, sekolah unggulan, sekolah adiwiyata, sekolah kependudukan, sekolah kesehatan. Dan itu semua program-program yang tentunya sering diikuti oleh sekolah-sekolah yang lumayan banyak pesertanya. Tapi untuk sekolah penggerak, program sekolah penggerak ini tidak semua bisa ikut serta-merta daftar, lolos, jadi peserta, dapat boskin, tidak. Kalau ini benar-benar melalui seleksi panjang Bapak pengawas. Dan ini sedikit cerita dulu sebelum Bapak Kepala Sekolah menambahkan. Di angkatan kedua ini Bapak boleh nanti searching juga boleh, karena ada satu SMP namanya SMP Negeri 2 Longhubung Bapak Ibu, itu di Kabupaten Mahakam Ulu. Saya kalau sama Mas Ahmadin Saiful ini dari Samarinda itu berangkatnya maghrib, habis Isya itu atau maghrib, sampai di Kabupaten Kutai Barat itu pukul 7 pagi. Oke. Ayo berarti sekitar hampir 12 jam Bapak Ibu. Kemudian kami menuju Tering jam 10-nya sekitar atau stop di Tering itu ya travelnya. Nyambung lagi sekitar 4 jam sampai lebih ke Kabupaten Mahakam Ulu. Mereka tembus Bapak Ibu, dulu jaringannya lebih payah lagi Pak. Lebih payah Pak, sedih pokoknya jaringannya Pak dulu. Tapi mereka tembus, dan sekolah-sekolah yang SMP Negeri 1 Longbagun, SMP Negeri 2 Longbagun juga belum tembus, padahal dia di kabupatennya. Yang SMP Negeri 2 Longhubung ini tidak sampai kabupaten memang, tapi malah berhasil lolos. Nah jadi ini merupakan kebanggaan. Saya yakin Bapak pengawas juga mendampingi beberapa sekolah lainnya yang mungkin dulu coba ikut juga ya Pak ya program ini Pak? Ikut juga, cuma ya itu tadi belum. Yang lolos dulu, yang masuk itu gini Pak, dari jumlah 76 sekolah ya banyak yang daftar, tapi ya banyak yang gugur. Kemudian seleksi berikutnya ada 4 sekolah Pak waktu itu. Sekolah katanya SMP 4 ini. Nah, jadi setelah seleksi akhir ya tadi itu SMP 4 Pasir Blengkong nih. Kan? Jadi Bapak dan Ibu guru nih luar biasa, karena pengawasnya, kepala sekolahnya semangat, guru-gurunya semangat, akhirnya kita ada rezeki Bapak dan Ibu bersilaturahmi di sini. Karena sekali lagi program sekolah penggerak ini tidak seperti program-program yang semuanya diwajibkan ikut atau semuanya bisa mendaftar lalu semuanya bisa lolos.
ini benar-benar dibatasi Bapak dan Ibu. Kami pun fasilitator juga demikian, keterbatasan fasilitator. Akhirnya kami berakorteknya di Kota Samarinda Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak pengawas dan Bapak kepala sekolah ketemunya sama fasilitator-fasilitator yang lain, atau yang kemarin pas PKP sama Pak Dr. Saleh. Nah jadi ya inilah dinamisnya Bapak dan Ibu, dinamisnya sekolah penggerak ini seperti ini. Dan terima kasih Bapak sudah memilih 2 tema besar tadi. Saya yakin warga sekolah sudah siap ini Pak. In-house training sudah dilaksanakan. Ya semoga ada ada feedbacknya, ada kebaikan bersama, praktik baiknya nanti. Karena saya percaya Bapak dan Ibu, kita harus tetap berproses. Apapun kurikulum yang terjadi hari ini dan yang akan datang atau yang lampau, itu semuanya tentunya bersifat kebaikan. Nah, cuman bedanya di sekolah penggerak ini adalah bagaimana kita berpusat pada murid, dan guru-guru memang harus tadi mohon izin, PMM-nya sudah luar biasa nih kalau sudah diakses ini. Sudah. Nah ini keterbatasan kami di Mahakam Ulu begitu Bapak, PMM-nya tidak semua bisa mengakses karena memang sumber daya guru di sana banyak yang mau purna tugas. Karena SMP Negeri 2 Mahakam Ulu itu sudah SMP yang termasuk cukup tua, jadi guru-gurunya sudah memasuki tahap purna pensiun atau purna tugas, sehingga yang bisa mengakses yang masih di angkatan-angkatan produktifnya. Ya nggak masalah, yang penting saling sharing dan berbagi gitu. PMM udah lengkap Bapak Ibu, edisinya sudah lengkap, semuanya free atau gratis bisa diakses. SDM kita bisa meningkatkan ilmu lewat situ dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya nanti silahkan kita nanti bisa berdiskusi Bapak. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, kami itu Jumat berangkat ke pasar Bapak dan Ibu. Jumat tanggal berapa itu Pak? Jumat tanggal 18 Bapak dan Ibu. Tapi berkegiatannya nanti di dinas atau di salah satu sekolah yang di Pasir. Iya. Untuk lokakarya Pak, lokakarya pertama, insya Allah. Dan nanti saya belum bisa berkunjung ke sekolah langsung, tapi di bulan-bulan yang akan datang nanti ada visitasi atau memotret SMP Negeri 4 saya ke sekolah langsung. Nah seperti itu tahapannya Bapak dan Ibu. Memang muter Pak. Saya insya Allah jadi gasing Bapak Ibu. Jadi ke Pasir, nanti langsung perjalanan darat melewati 7 kabupaten kota ke Mahakam Ulu. Nah itulah Pak, itu serunya Bapak Ibu, serunya program ini. Jadi ya semoga kita sama-sama sehat ya Bapak Ibu, kita program ini kita jalankan. Tadi Bapak pengawas sudah memberikan gambaran secara umum, saya coba mau mendengar gambaran dari Bapak Kepala Sekolah deh. Ayo monggo Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah ini selamat bergabung di komunitas SMP Negeri 4 Pasir Suleko. Pertama kali saya menelpon Bapak, saya memanggil Ibu, saya mohon maaf Bapak. Jadi langsung secepat itu Pak Mahadi mengatakan Pak saya lahir haji. Jadi itu kenangan dan perkenalan pertama yang sangat mengenang bagi saya. Yang kedua kemarin, jadi karena Bapak mengatakan saya dalam waktu mau pulang kampung, saya kira waktu itu pikiran saya Bapak sudah ada di Penajam. Ternyata malam itu kayaknya Bapak share foto ya. Jadi saya mohon maaf banyak mengganggu Bapak. Tapi saya pikir Bapak tidak terasa terganggu karena itu memang kewajiban saya untuk selalu berkomunikasi dengan Bapak. Baik, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh pengawas kami, kandidat Dr. Alwi SPD MPD. Jadi pengawas kami itu matematik Pak. Jadi dia juga dalam proses melaksanakan S3-nya. Jadi itu saya berterima kasih sekali, sangat semangat dan tekun serta sabar dalam membimbing mendampingi sekolah kami sebagai satu-satunya di SMP di Kabupaten Pasir yang mendapatkan sebagai sekolah penggerak. Perlu saya sampaikan Pak Al-Ani
sebenarnya kesemangatan daripada teman-teman guru yang ada di SMP 4 Pasir Belekong lah yang menjadikan saya untuk ikut serta dalam program sekolah penggerak. Kami diberikan satu keuntungan sebelum mendapatkan label pelaksanaan secara sah oleh pemerintah sebagai sekolah penggerak. Setahun sebelumnya kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka, dan alhamdulillah kami mempunyai guru yang sangat luar biasa yang betul-betul memahami dan menguasai tentang ilmu sekolah penggerak. Dalam hal ini yaitu beliau juga sama sebagai background seperti Pak Hani, sarjana berbahasa Indonesia. Jadi nanti ini saya serahkan sama guru kami, yaitu sebagai saya menjuluki sebagai bidadari kurikulum merdeka di SMP 4 Pasir Belekong. Nah, saya katakan kenapa setahun sebelumnya oleh Dinas Pendidikan kami ini bahasanya itu ya istilahnya itu diadu lah gitu. Dari sekolah-sekolah dari beberapa wilayah, kami masuk wilayah 3, terdiri dari 3 kecamatan Pasir Belekong, Kecamatan Batu Rinau, dan Kecamatan Tanjung Harapan. Kami dalam keadaan seperti buta merana karena apa itu kurikulum merdeka, apa itu P5. Tetapi karena kegigihan dan semangat daripada teman-teman guru di SMP 4 Pasir Belekong, alhamdulillah ketiga pertama kali kami bahasa saya diadu itu, kamilah yang sesuai dengan keinginan daripada isi kurikulum merdeka, terutama P5. Tidak itu saja, setelah itu kami dihadapkan dengan SMP yang dikatakan Pak Ani tadi, ada RSP, ada SMP unggulan dan sebagainya. Dalam hal ini kami dihadapkan dengan SMP 1 Tanah Grogol dan SMP 2 Tanah Grogol. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kami tidak mengecewakan. Dan akhirnya kami muncul sebagai kampion. Pada tanggal 26 Oktober 2021, kami mendapatkan kunjungan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset untuk mengunjungi sekolah kami. Dan kami ditanya dan sebagainya. Dan hasilnya, sekali lagi alhamdulillah, semua alhamdulillah, bahwa apa yang kami lakukan setahun kemarin itu sudah sesuai apa keinginan daripada isi kurikulum merdeka. Oleh karena itu, untuk melanjutkan kaitannya apa yang telah kita persiapkan dalam itulah 1 bulan yang sudah berjalan ini, kami telah dan sedang melaksanakan. Di awal Agustus ini kami sudah melaksanakan kurikulum P5. Jadi sekarang pada tahap belajar bersama. Nah, untuk lebih jelasnya kami persilakan untuk Bu Nur Sari memberikan gambaran segambar-gambarnya, nanti bisa didampingi sama Pak Sartono selaku guru PJDK. Terima kasih Pak. Monggo Bu Sari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari, mungkin audionya nggak usah pakai mic, jadi suaranya biar jelas Bu Sari. Pakai anu biasa aja, nggak usah pakai mic. Mendengung, Pak. Ya. Tes. Ya, jelas. Sip. Soalnya laptopnya di depan, Pak. Ini bukan. Oh, nggak apa-apa. Ya, nggak usah pakai mic, jadi suaranya biar nggak bingung. Jelas aja ya Pak ya. Oke, jelas Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, salam kenal Pak Hani Subakti. Nama saya Nur Fatmasari. Biasanya Bapak Ibu guru dan siswa kami di sini memanggil saya dengan sebutan Ibu Sari. Saya guru bahasa Indonesia. Wah. Tapi saya masih S1 nih. Kalau Bapak kan sudah proses ke S3 ya. Sama aja, Bu. Saya jurusan Bahasa, Sastra, dan Daerah Bahasa Indonesia di Universitas Mula Warman. Saya lulus tahun 2015. Kemudian saya di sini mulai mengajar di sini tahun 2017, tapi saat itu saya belum menjadi guru. Saat itu saya menjadi operator dapodik. Sampai dengan tahun 2018 saya baru dapat jam pelajaran, namun tetap tugas tambahannya operator dapodik. Jadi saya sebagai guru bahasa Indonesia dan operator dapodik di SMP Negeri 4 Pasir Brengkong. Langsung aja ya Pak ke gambaran umumnya. Ini maaf saya deg-degan ini. Pak Pawi paham tuh, saya kalau sama orang baru suka deg-degan Pak, ini deg-degan. Refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Jadi kemarin, saya lupa tanggal berapa tepatnya, sekolah kami sudah melaksanakan PMO Pak, PMO level sekolah Pak Hani Subakti. Pada saat PMO itu kami merefleksi sesuai dengan alur yang di slide ini untuk menentukan akar masalah apa yang akan kami angkat pada 6 bulan ke depan. Terlebih dahulu kami melakukan refleksi peserta didik kami. Peserta didik kami ini seperti apa di sekolah ini. Dan ternyata setelah kami analisis, memang peserta didik kami ini minat dari belajarnya itu kurang. Kemudian antusias untuk belajar itu juga kurang. Kemudian kami kami analisis kembali kira-kira yang membuat minat belajar peserta didik kita ini kurang apa. Ternyata memang pembelajaran yang kami gunakan masih belum berkolaborasi dengan digital. Seperti itu. Akhirnya dari 4 topik yang sudah disediakan, kami memilih implementasi pembelajaran di kelas dan peningkatan kapasitas guru. Berdasarkan juga dari raport mutu pendidikan yang sudah kami analisis hasilnya, di mana di raport mutu sekolah kami itu kegiatan numerasi dan literasi juga masih kurang. Nah, kemudian sekarang apa yang kami lakukan setelah kami menemukan akar masalah? Bapak Ibu guru di sini sudah mulai menggunakan pembelajaran berbasis digital. Bapak Ibu gurunya sudah mulai menggunakan LCD, kemudian juga menggunakan aplikasi Canva untuk menyediakan media pembelajaran atau bahan ajar yang berpusat kepada peserta didik. Kita tahu bahwasannya peserta didik ada yang kinestetik, audiovisual, dan satunya apa? Ya, minat. Dan audiovisual. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru di sini media pembelajarannya sudah berkolaborasi, sudah menggunakan video pembelajaran dan juga menyediakan teks bacaan. Jadi bagi anak-anak yang mudah paham materi menggunakan audiovisual, Bapak Ibu guru di sini juga sudah menyediakan video pembelajaran untuk materinya, dan anak-anak yang cenderung membaca itu Bapak Ibu gurunya juga menyediakan teks dalam media pembelajarannya. Seperti itu. Kemudian dari refleksi peserta didik yang masih belum fokus untuk belajar, minatnya masih kurang, kemudian kami menemukan akar masalah tersebut, akhirnya kami menyepakati bahwa langkah yang akan kami lakukan selanjutnya itu adalah kami akan menyusun modul ajar yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar peserta didik kami. Kemudian kami juga akan menggunakan metode beragam seperti pembelajaran project, kemudian nanti ada pembelajaran yang berkolaborasi dengan
yang menggunakan digital seperti itu, di mana juga sekarang di ruang-ruang kelas kami ini alhamdulillah sudah dipasang wifi, jadi anak-anak diperbolehkan untuk membawa gadgetnya masing-masing. Seperti kemarin itu saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran, kalau saya sebut itu rotasi berganti gitu, pembelajarannya station rotation gitu. Jadi anak-anak itu saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok saya rotasi satu itu saya sediakan laptop dan HP. Kemudian rotasi yang kedua saya sediakan bahan ajar. Jadi mereka berotasi bergantian di situ. Nah, dengan pembelajaran yang beragam itu membuat siswa di kelas saya pada saat itu semangat karena mereka bisa menemukan materi ajar lain selain di buku teks seperti itu. Kemudian untuk peningkatan kapasitas guru, jadi kami setiap hari Sabtu di akhir pekan itu menjadwalkan pertemuan. Kalau kami sebut MGMP Mini satu guru dalam satu materi, satu pelajaran yang sama. Kemarin kami sudah mencoba kegiatan pertama kemarin itu guru bahasa Indonesia berkumpul bersama untuk menyepakati tujuan pembelajaran apa yang akan dilaksanakan pada semester ini gitu. Jadi ada 2 guru bahasa Indonesia di sini, kemudian berkumpul bersama untuk menyepakati tujuan pembelajaran apa di fase dan di kelas yang sama, seperti itu. Kalau untuk saya sendiri, pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan itu saya menyediakan PowerPoint. Biasanya di PowerPoint saya itu saya sediakan media ajar berbentuk video, kemudian juga bahan ajar yang berbentuk teks bacaan. Kemudian saya juga mempersilakan peserta didik untuk memilih konten atau teks apa yang akan mereka analisis. Biasanya kan kalau kita bahas Indonesia itu ada mengidentifikasi informasi dalam teks gitu ya, Pak Hani Subakti ya. Nah, saat materi itu misalnya teks deskripsi, saya akan meminta mereka untuk membawa atau mempersilahkan mereka mencari bahan bacaan apa saja yang ada di perpustakaan atau biasanya di pojok-pojok kelas yang berhubungan tentang teks deskripsi. Jadi saya tidak menentukan harus yang dibaca adalah teks deskripsi tentang hobi gitu. Jadi saya memberikan kebebasan. Bagi mereka yang berminat di bidang olahraga, maka mereka akan mencari teks yang berhubungan dengan olahraga. Mereka yang berminat mungkin di masak-masakan, mereka akan mencari teks di bidang masak-masakan seperti itu. Kemudian itu untuk diferensiasi konten dan prosesnya. Untuk produknya itu saya mempersilahkan mereka hasil dari hasil kelompok kerja mereka, jadi luarannya. Jadi saya mempersilahkan mereka hasil kerjanya bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk presentasi, juga bisa dalam bentuk gambar. Seperti itu yang sejauh ini saya lakukan, Pak Hani Subakti. Semoga dengan adanya proses sekolah penggerak ini, terutama saya bisa lebih semangat lagi belajar dan mempunyai lagi banyak pengalaman yang tentunya dapat meningkatkan kompetensi dari peserta didik kami di SMP Negeri 4 Pasir Blengkong. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru dan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Pengawas. Jadi kalau dari statement-statementnya ini atau komentar pendapatnya ini saya sudah tidak ragu nih Bapak Ibu. Pantas memang sangat layak untuk lolos ini angkatan ketiga, khususnya yang mewakili Kabupaten Tanah Grogot atau Kabupaten Pasir ya Bapak dan Ibu. Cocok sudah. Okay. Jadi prosesnya seperti itu memang Bapak dan Ibu. Di lapangan tentunya akan ada nuansa-nuansa pembeda. Urutannya ini kan dari yang pusat ya, dari kementerian, kemudian menurunkannya ke Dirjen GTK dan dirjen-dirjen yang lainnya sampai ke provinsi, sampai ke badan, sampai ke balai atau sampai ke daerah, akhirnya berubah-berubah. Tapi tetap muaranya satu, tujuan utamanya satu, bagaimana pendidikan itu ke depan akan berpusat kepada murid. Saya tadi senang dan bangga Bapak dan Ibu, meskipun dengan segala konsekuensinya, setiap kelas sudah tersambung dengan nirkabel atau wifi-nya, ini sudah luar biasa gitu loh. Jadi kan adik-adik ini betul-betul berpusat. Nah, nanti mungkin bisa disiasati untuk kecepatan internetnya menggunakan dana Boskin, Bosdat ataupun Bosnas, biar mereka lebih leluasa membuka-buka, dan mungkin kalau ada
programmer atau IT atau guru yang memahami itu bisa dibatasi apa saja bisa diakses oleh peserta didik. Jadi tidak terlalu melebar, membuka hal-hal yang nanti yang mereka tahu, Pak Hani fasilitator sekolah penggeraknya main TikTok. Saya kebetulan main TikTok Bapak dan Ibu, YouTube saya juga main, ya media sosial saya juga main. Karena ya bagaimanapun kita mencoba mengenalkan jati diri kita dengan media sosial. Tapi tetap kalau saya rata-rata biasanya berisikan pembelajaran dan perjalanan gitu Bapak Ibu. Seperti kalau di kampus nih Bapak Ibu, kadang saya di hari Senin itu saya ada 3 agenda Bapak dan Ibu. 1 di Mula Warman, 1 di Widyagama, 1 di Poltekkes. Lah kayak mana ini membelah dirinya. Jadi saya siasati Bapak dan Ibu sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Guru. Saya moving kelas ya. Jadi 1 kelas di Mula Warman di Fakultas Farmasi misalnya saya sampaikan tentang video pembelajaran, yang di Widyagama saya datang fisik. Yang di Poltekkes siangnya saya datang fisik. Besoknya mutar lagi, saya datang fisik kemudian seperti itu. Dan saya lapor sama akademik, tidak masalah Bapak. Yang penting Bapak menyampaikan. Nah, itulah yang terjadi di perguruan tinggi. Kalau di pendidikan menengah pertama, di pendidikan dasar atau SMP, itu nanti bisa dimanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin moving kelasnya atau berbagi kelasnya silahkan diatur saja, apalagi Ibu tadi yang megang dapodik ya cocok sudah Bu. Saya tahu kerja dapodik seperti apa Bapak Ibu, bagaimana sertifikasi guru itu harus cepat hijau, jangan sampai merah, ya operator yang megang data, seperti itu kan. Jadi ya termasuk nanti mendesain jadwal pelajaran, saya rasa sudah didesain ya, sudah tersusun mungkin jadwal pelajarannya, silahkan disesuaikan Bapak dan Ibu guru yang memangku mata pelajaran masing-masing, silahkan juga dianalisis. Jadi ada prinsip Bapak dan Ibu yang bisa kita pegang teguh ketika kita menjadikan diri kita seorang pengajar, pendidik, guru, atau apapun namanya itu, ya memang kita menjadi sosok kebapaan atau keibuan. Dan di implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini, kita membebaskan peserta didik kita berpusat kepada mereka. Mereka yang menyelenggarakan P5 itu, dan kita hanya sebagai pendamping, sebagai fasilitator. Itu tidak salah, dan itu memang dibenarkan oleh Mas Menteri dan jajarannya. Memang masyarakat kita harus dilatih bagaimana dia berbicara, public speaking-nya, bagaimana dia menganalisis, menyimaknya, bagaimana dia membaca scamming, membaca reading, membaca cepatnya. Semuanya harus memang kita asah. Dan ya syukurnya saya yakin Bapak dan Ibu guru sangat antusias. Jadi Bapak dan Ibu jangan berpikir, waduh ini beban lagi nih Pak Pengawas sama Pak Kepsek nih, ikut apa lagi, beban baru lagi nih yang kemarin belum selesai bikin lagi. Enggak Bapak dan Ibu, kalau saya boleh cerita di Kota Samarinda, kebetulan saya tinggal di Samarinda Bapak dan Ibu, itu banyak sekolah yang masih ada nggak angkatan keempat, angkatan kelima dan seterusnya. Nah, ya ini akhirnya karena mereka tahu apa yang didapatkan oleh sekolah yang mendapatkan pendampingan itu berbeda dengan sekolah yang tidak mendapatkan pendampingan, dan mereka tanda kutip ya iri, wah enak banget ya kalau didampingi ya. Nah, kami lo nggak didampingi, berjalan sendiri, akhirnya baca-baca sendiri. Nah, nanti Bapak dan Ibu, saya akan mencoba memberikan informasi-informasi yang saya taruh di Google Drive. Nanti seperti PPT ini juga saya taruh di Google Drive. Nanti Bapak dan Ibu bisa analisis kembali apa sih yang telah tersampaikan, dan nanti video recordingnya nanti bisa juga disimak hasilnya yang kita diskusikan hari ini. Ini menariknya Bapak dan Ibu. Dan nanti ada visitasi atau kunjungan lapangan, ada lokakarya dan refleksi dan lain sebagainya tentunya. Dan ini semua titik akhirnya adalah peningkatan terhadap hasil belajar peserta didik, kemudian kemampuan peserta didik yang berpusat pada dirinya masing-masing. Karena sejatinya Bapak dan Ibu banyak teori yang mengatakan pendidikan ini ya memang bukan kita yang seorang gurunya yang benar-benar belajar terus, tapi kita benar-benar mengajak siswa kita untuk belajar terus. Karena saya yakin Bapak dan Ibu, di sekolah Bapak dan Ibu bukan sekolah luar biasa atau SLB yang memang harus difasilitasi oleh gurunya atau pendampingnya secara penuh. Kalau di sini kan kita hanya sebagai orang tua yang hadir di sekian waktu di pagi hari sampai siang di sekolah, yang mana menyampaikan ilmu-ilmu kebaikan, dan mereka kita lepaskan untuk berkreasi. Nah, namanya nanti ada project Bapak Ibu.
proyek semacam pemilihan ketua OSIS, pemilu raya, nanti ada proyek macam-macam lah. Nanti kita pelan-pelan sampai di sana, nanti ada panen hasilnya kita lihat, kita berkegiatannya kita lihat. Dan di situ kita akan merasakan kok, oh ini loh perbedaan antara kurikulum 2013 revisi 2020 terakhir dengan implementasi kurikulum Merdeka itu. Jadi saya di awal ini ingin menyampaikan Bapak dan Ibu guru, jangan merasa, aduh program lagi, apalagi ini yang lain belum tuntas, sudah ada lagi. Tidak Bapak dan Ibu, ini adalah program yang langsung tersistem dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur, dalam hari ini perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek gitu. Semangat Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bapak Ibu boleh manggil saya Pak Hani aja Bapak dan Ibu, nggak usah Pak Hani Subakti. Pak Hani. Atau Pak gitu. Pak Hani. Saya kalau teman-teman yang di Malaysia, di Singapura itu memang manggilnya Pak Subakti karena mereka manggil nama belakang. Tapi kalau orang Indonesia kan biasa manggil nama depan. Pak Hani gitu aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ya memang kebetulan namanya Hani Badiswiti. Kami lanjutkan, terima kasih Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Kita lanjutkan kembali yang di PowerPoint ini. Jadi ini alurnya Bapak dan Ibu ya, kita bisa melihat jarum penunjuk arahnya, panahnya itu dari nomor 1, refleksi pembelajaran, ke akar masalah. Akar masalahnya sudah banyak dibahas tadi. Kemudian sekolah menyepakati solusi sehingga sekolah melakukan implementasi, sudah in-house training, sudah IHT, sudah mendapatkan gambaran 6 hari tentang PMM tentunya, tentang lain-lainnya yang bisa diakses. Dan menariknya Bapak dan Ibu sekarang bisa lewat HP kita masing-masing gitu lah. Asal Bapak Ibu punya akun ID belajar, benar Bapak Pengawas tadi. Kalau yang belum punya akun gimana? Coba dikoordinasikan dengan dinasnya dan sebagainya. Siapa tahu ada guru baru atau guru yang belum pernah memiliki itu. Ayo deh kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Saya itu Bapak dan Ibu izin sudah 5 kali memiliki nomor induk mahasiswa Bapak dan Ibu. Ini yang ke-6 saya kuliah lagi. Kok kayak nggak pinter-pinter saya ini Bapak Ibu. Ya kita belajar sama-sama biar saling terbuka deh, saling terbuka. Nah ini selanjutnya. Fasilitator PMO level sekolah. Nah ini yang menjadi pembeda ya Bapak dan Ibu. Pada tahun 2023 dimulai proses transisi PMO level sekolah dari fasilitator sekolah penggerak ke kepala sekolah sehingga untuk program sekolah angkatan 1 dan 2 itu langsung ditangani kepala sekolah, biasanya berkoordinasi dengan pengawasnya. Tapi untuk program sekolah penggerak angkatan ketiga, kami Bapak Ibu fasilitator nanti akan mendampingi, termasuk berkunjung, termasuk melaksanakan lokakarya, tidak hanya PMO. Seperti itu. Di angkatan ketiga Bapak dan Ibu, angkatan 1 dan 2 memang sudah diserahkan kepada kepala sekolah, biasanya difasilitasi atau didampingi oleh pengawas. Ini PMO level sekolah oleh PSP angkatan 3, ini sama ya Bapak dan Ibu ya. Ada kepala sekolah. Coba saya lihatkan dulu. Nah ini. Ada kepala sekolah itu melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik bersama pengawas sekolah dan guru. Nah, nanti saat PMO level sekolah berdiskusi untuk mencari akar masalah seperti hari ini kan. Paskanya, paskanya ini ya Bapak Ibu lah nanti yang menjalankannya lah, actingnya lah. Jadi kalau sekarang tuh cut, nanti sudah actingnya, langsung terjun. Melakukan implementasi dari solusi yang sudah disepakati bersama guru. Jadi Bapak Kepala Sekolah izin nanti kita Bapak dan Ibu silahkan berdiskusi kembali yang mana sih yang kira-kira praktik baiknya atau dan sebagainya. Dan untuk pengawas sekolah melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik bersama kepala sekolah dan guru. Nah, Pak Pengawas pasti nanti akan berkunjung sekian waktu ke sekolah binaannya termasuk ke SMP Negeri 3. Fasilitator. Nah, kalau fasilitator seperti ini Bapak Pengawas. Mas. Ya? Izin Mas Hani. Oke, silakan Mas. Mungkin ini saja ya Mas ya, karena waktunya kan terbatas ya. Okay. Tadi kan sudah disampaikan bahwa sudah ditentukan 2 subtopiknya. Langsung saja Mas itu dicari akar masalahnya, terus disepakati saja solusinya bagaimana kayak gitu Mas. Karena kan PMO ini cuma 2 JP, nanti kalau supaya lebih efektif dan efisien waktunya seperti itu Mas. Ya. Oke. Ya, tadi kan sudah ditentukan tuh topiknya. Topiknya 2 tadi ya. Kita langsung saja dicari akar masalahnya, lalu dicari solusinya seperti apa, lalu
nanti pengimplementasian dari solusi itu nanti timeline-nya seperti apa, penanggung jawabnya siapa, seperti langsung saja Mas, seperti itu supaya lebih efisien ya. Baik, terima kasih Mas. Benar. Baik Bapak dan Ibu, karena tadi sudah teridentifikasi dua nggih? Dua. Kira-kira Bapak pengawas atau Bapak kepala sekolah akar masalahnya sudah terurai apa belum ini? Iya, oke Pak. Pak izin Pak kepala sekolah ya, supaya nanti kita sama-sama menyimak. Jadi saya tampilkan aja Pak ya, izin share ya. Monggo Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Oke, Boleh izin Pak? share dari ini, bentar dulu ya. Oke. Izin share. Kelihatan Pak Hani? Halo Pak, kelihatan Pak? Kelihatan Pak, terlihat. Oke, jadi baik Pak. Ini saya sampaikan kemarin hasil diskusi kami, rapat kemarin menentukan topik yang secara lebih ini ya, urgensi di sekolah itu. Jadi ada dua topiknya, yaitu implementasi pembelajaran di kelas, kemudian yang kedua peningkatan kapasitas guru. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kenapa kita ngambil implementasi pembelajaran di kelas dan peningkatan kapasitas guru. Tentu dasar kami Pak, yang pertama tadi mengacu pada rapor pendidikan kita. Nah, di dalam rapor pendidikan kita yang tahun 2023 nih Pak, versi 2.0, setelah kami analisis bersama, di situ memang merekomendasikan bahwa di metode pembelajaran itu ya menjadi prioritas ya untuk dibenahi. Nah, makanya di samping itu juga terkait tadi literasi numerasi ada 6 ini ya rekomendasi yang memang jadi acuan kami di rapor pendidikan. Ya salah satu yang tadi kalau kita di PMO ini kan implementasi pembelajaran di kelas. Nah, akar masalahnya tadi itu metode pembelajaran belum optimal ya. Yang menyebabkan sehingga apa? Karena metode pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru ya, ini hasil refleksi dari asesmen nasional ya. Tentu ya akan berdampak kepada minat dan motivasi belajar siswa kan begitu ya. Nah, bagaimana selama ini pola pembelajarannya masih ya tadi belum menerapkan sepenuhnya pembelajaran cooperative learning ya kan. Nah, kemudian juga pembelajaran ya yang ke depan ini memang itu tadi konsep merdeka belajar tadi, bahwa merdeka belajar ini bukan berarti bebas belajar, sebebasnya bukan, tapi bagaimana ya memposisikan peserta didik kita ini memang ya bukan sebagai seperti kotak kosong yang tidak ada isinya sehingga guru mengisi begitu terus. Nah, itu yang selama ini ya, bahwa guru ini sebagai sumber ilmu, itu yang pemahaman yang kurang pas, bahwa anak peserta didik kita ini sudah punya kemampuan dasar yang perlu kita tingkatkan. Nah, itulah metode pembelajaran yang mau kita rubah. Jadi yang tadinya pendekatannya itu ya mungkin teacher center, guru banyak ceramah, guru banyak menuntun, memberi. Nah, sekarang kita rubah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan peserta didik, mengacu pada 3 ya kan, tadi adalah bagaimana kesiapan belajarnya, kemudian minatnya, kemudian profil pelajarnya bagaimana. Lah kalau kita sudah bisa memetakan itu, insya Allah, di sini siswa kita ini macam-macam. Kesiapannya awalnya bagaimana. Ya kan ada nanti dapat itu yang ada sedang, rendah, dan tinggi kan begitu. Kemudian terkait dengan profilnya bagaimana. Profilnya gaya belajarnya. Ada yang suka dengan
menonton video, ya kan, atau mungkin gambar, atau mendengarkan, atau juga yang anak ini sering ya bergerak dan sebagainya, itu salah satunya. Jadi itu menjadi yang nanti kita sebagai strategi pemecahan masalahnya ya, dari solusinya itu. Insya Allah ini Pak sudah kami kita sudah kemarin rapat bersama, jadi nanti akar masalah yang sudah kami pilih ini nanti akan kami semacam ada refleksi per bulan ini Pak. Jadi kami dengan saya kepala sekolah dan Bapak kepala sekolah dan teman-teman nanti saling merefleksi. Selama 1 bulan ini apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana refleksi itu nanti. Di situ Pak rencana kami Pak Ani. Kemudian ya tadi tentu metode belajar yang beragam sudah. Kemudian nah ini yang menjadi asesmennya. Ya, tadi sudah guru di awal tahun sudah melakukan namanya asesmen awal ya. Kalau kemarin itu tes diagnosis sudah kita rubah supaya tidak terlalu ekstrim lah ya kan. Nah, jadi ada sebenarnya asesmen awal. Nah, asesmen awal ini untuk mengetahui pengetahuan awal, kemudian dari latar belakang sosial ekonomi orang tua dan gimana gaya belajar sebagainya, itu salah satunya sudah kita laksanakan Pak. Nah, tinggal nanti kita bagaimana menindaklanjuti menggunakan data pemetaan itu untuk proses pembelajaran. Okay. Nah terkait asesmen ini, nah ini sudah kami juga kita sampaikan melihat pendampingan teman-teman guru ya melalui IHT maupun diskusi secara face to face atau secara kelompok, bahwa esensial dari penilaian di pembelajaran berdiferensiasi ini adalah di penilaian formatifnya itu. Kenapa? Karena kita mau mengembangkan atau melihat prosesnya itu seperti apa. Nah, tentu nanti di sini teman-teman guru memang ya ditambah ya bebannya, yang tadinya penilaiannya hanya sumatif, sekarang ada formatif. Nah, formatif inilah yang menjadi pokok penilaian kita untuk mengetahui perkembangan pembelajaran di kelas itu sendiri, ya kan? Ya mungkin tadinya teman-teman menilainya tidak menggunakan checklist atau apa semacam panduan penilaian itu ya. Ini kan penilaian langsung yang dilakukan oleh guru, baik itu secara karakter P3-nya, profil pelajaran maupun kognitifnya itu sendiri, kan gitu. Nah di situ nanti di akhir pembelajaran guru dan siswa saling berefleksi. Nah itu. Kemudian Pak Ani yang perlu saya laporkan, bahwa betul bahwa pemilihan proyek profil pelajar Pancasila itu kalau selama ini ditentukan oleh gurunya, ini kami di SMP Pasir Blengkong ini bagaimana mengkolaborasikan pendapat atau ide dari peserta didik itu sehingga menjadi semacam tema proyek. Nah, itu kami sudah jalan ini Pak, proyek P5-nya. Jadi tidak lagi temanya nanti ditentukan oleh guru, tapi siswanya bagaimana idenya yang sesuai dengan ya keadaan lingkungan sekolah lah, ya kan? Jadi itu. Nah, alhamdulillah Pak, P5 juga sudah kami susun ya. Nah, tentunya kita muatkan di dalam dokumen KOSP Pak ya. Nah, di situ. Kemudian terkait dengan ya tadi pembelajaran prosedur penilaian sudah, kemudian ya ini Pak terkait dengan masalah selama ini memang ya di sekolah di SMP 14 Blengkong ini dari segi sarana prasarana memang masih minim Pak ya. Tapi kami ya dengan teman-teman kepala sekolah yang hebat, guru-guru yang hebat ini semua ya kita bersatu padu mensukseskan sekolah penggerak ini. Karena apa? Karena SMP 4 ini menjadi barometernya Kabupaten Pasir, Pak. Oleh sebab itu teman-teman kita kasih semangat ya. Jadi semangat ini kami semua tidak ada ya. Jadi mulai dari pengawasnya, kepala sekolah, gurunya. Alhamdulillah Pak, kami bersatu padu, satu tekad untuk mensukseskan sekolah penggerak ini. Nah, ini teman-teman juga kita membiasakan pembelajaran berbasis digital tadi. Kita sudah di dalam PMM sudah oke. Alhamdulillah Pak, SMP 4 Pasir Blengkong guru-gurunya sudah punya akun belajar ID ya, sudah masuk di
PMM dan sudah menyelesaikan beberapa Pak, semacam pelatihan mandiri ya. Ada aksi nyatanya, kemudian bisa mengupload dari aksi nyatanya itu. Bahkan kami juga nanti berbagi ya, project itu ya. Jadi nanti kita upload ke PMM, itu salah satunya. Nah tentu teman-teman, ini alhamdulillah teman-teman SMP 4 Gang ini ya masih generasi milenial ya, alhamdulillah pengetahuan atau pemahaman terkait dengan digitalisasi atau IT-nya sudah lumayan lah ya. Nah, bagaimana yang tadinya pembelajaran berbasis kertas kita sudah berbasis digital. Nah, itu tadi yang diterangkan oleh Bu Sari dan teman-teman yang sudah dilaksanakan Pak. Di sekolah kami setiap kelas sudah terkoneksi dengan WiFi. Nah, alhamdulillah kemarin juga itu kami dorong teman-teman sudah memanfaatkan. Tinggal nanti bagaimana LCD-nya dan sebagainya ya. Syukur nanti kalau dibantu mungkin ya. Ini dari pemerintah daerah kayak seperti di SMP 3 Tenggarong itu sudah punya papan tulis digital Pak itu. Nah itu sangat konsen itu Bapak Bupatinya itu sama kepala dinasnya. Jadi pembelajaran digitalisasi pembelajaran ini Pak, kami sudah menggunakan teknologi AI ya, artificial intelligence. Kami sudah menggunakan Canva, kemudian dikolaborasikan dengan Google Sheet. Nah, di dalam Google Sheet inilah Pak, teman-teman kita dorong ya supaya dokumennya itu ya bisa nanti di-share di di PMM ya, karena di situ nanti ya termasuk absennya, kehadirannya, kemudian LKPD-nya, kemudian video materinya, semua foto bisa diakses di Google Sheet. Jadi itu sangat simpel dan ketika mengajar menggunakan video tidak lagi mencari-cari, sudah terkoneksi dengan internet itu Pak. Nah, alhamdulillah tinggal kita ini implementasinya nanti sudah kita coba beberapa hari yang lalu kami rapat sejak awal Agustus itu, insya Allah nanti akhir bulan akan kita monep Pak, kita refleksi ya. Terkait dengan peningkatan kapasitas guru, alhamdulillah teman-teman ini Pak sudah IAT. Nah, sebagai masukan juga Pak teman-teman, mungkin nanti melalui Pak Hani sebagai fasilitator, ya sekali-sekali Pak teman-teman guru ini diundang pelatihan secara tatap muka. Mungkin Pak Saiful ya, jadi perlulah Pak penyegaran, karena selama beberapa tahun, hampir 3 tahun ini Pak, teman-teman ini melihat dunia luar ini kurang. Ya seumpama ada pelatihan ya mungkin secara tatap muka lah Pak, biar kami ini ada penyegaran. Bagaimanapun ya perlulah kita bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Ya Pak, ini sebagai masukan, artinya kami tetap belajar di PMM, ya kami kontrol juga, ya karena di situ sudah bisa kita lihat di komunitas pembelajaran di PMM. Jadi nanti komunitas belajar dengan Kombel ya di sekolah, nah ada namanya kelompok belajar, yaitu seperti tadi Bu Sari, satu rumpun misalkan guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Indonesia, bagaimana dia berdiskusi menentukan metode termasuk tujuan dan modulnya bagaimana, asesmen bagaimana, itu sudah terbentuk. Nah, kemudian ya tadi penguasaan digital pembelajaran sudah, tinggal nanti satu lagi studi tiru, nanti bagaimana studi tiru ini bisa dilaksanakan, karena kemarin begini Pak, mungkin Pak Hani dan Pak Saiful ya dari BGP. Nah ini kami juga perlu Pak studi tiru, mungkin kami studi tiru yang terdekat lah, mungkin kami akan mengunjungi SMP 1 Samarinda atau yang lain ya. Nah, tapi kemarin begini Pak, terkait untuk anggaran studi tiru ini katanya nggak boleh. Lah ini menjadi hambatan kami untuk menjalankan peningkatan kapasitas guru kita ini. Nah, terkait dengan studi tiru tidak boleh. Lah ini kami kan ya bagaimana ya kan punya Boskin untuk meningkatkan kapasitas guru. Di sisi lain yang menjadi program kami, solusinya ada hambatan. Itu Pak. Mungkin itu Pak Hani terkait
apa yang sudah kami laksanakan, sudah kita diskusikan teman-teman, perencanaan sudah, kemudian tinggal implementasi ini Pak. Kami secara bersiklus, mungkin 1 bulan sekali kami akan melaksanakan refleksi bersama di sekolah binaan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak. Komplit sekali nih Pak. Ya, ini sudah. Oke. Oh, bagus loh sudah fasilitasnya Pak. Iya, ini. Ini SMP Negeri 4 Pak. Iya, ini Pak kami hasil musyawarah kemarin Pak. Jadi kami dokumenkan. Nah ini kan Pak gambaran umum PMO sudah kita sampaikan. Siap. Ya, nah ini daftar hadirnya. Daftar hadirnya lengkap sekali. Oke Pak. Baik. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Mas Ahmadin, ada yang mau disampaikan Mas? Ini karena ada yang tentang studi tiru tadi Mas. Monggo Mas. Iya itu studi tiru itu. Ini beliau nih Pak yang mungkin bisa menjawab Pak. Kalau itu saya nggak bisa komentar ya Pak. Iya. Jadi gini Pak Ahmadin. Ya, mungkin sedikit menanggapi karena PMO ini kan fokusnya ke masalah yang ada di sekolah. Jadi mungkin sekarang kita fokus saja dulu memanfaatkan waktu seperti itu karena tadi sudah disampaikan dua subtopik ya tadi ya. Sudah dicari akar masalahnya dan mungkin langsung saja Mas Hani ini yang mau dijadikan prioritas itu yang mana berdasarkan kesepakatan antara fasilitator, pengawas, dan guru silakan yang menjadi prioritas yang akan diselesaikan yang mana. Lalu nanti untuk timeline-nya itu seperti apa, misalkan setelah ini minggu berikutnya itu apa yang dikerjakan, minggu berikutnya apa, penanggung jawabnya siapa. Nah itu silakan saja Mas Hani, seperti itu. Baik. Begitu, supaya lebih efisien. Siap Mas Saiful. Terima kasih loh nih Mas atas arahannya. Jadi Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Pasir Belengkong. Jadi akar masalahnya kan 2 ini ya. Kita mungkin sepakati karena sejatinya kita akan PMO lagi Agustus, September, Oktober Bapak Ibu. Ada jeda di bulan September, kita bertemu lagi di Oktober. Nah, jadi ini harus kita sepakati siapa yang menjadi penanggung jawab. Mungkin dalam hal ini pemilik sekolah ya Pak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah yang dipantau langsung oleh Bapak Pengawas untuk penanggung jawabnya. Ya tentunya kita sepakati deh kalau teman-teman misalnya ingin berproses di masalah masalah yang urgent itu kan bagaimana teman-teman meskipun kita ini masih tadi Bapak Pengawas termasuk generasi milenial, kita benar-benar harus mengupdate SDM diri masing-masing. Nah, untuk itu kita sepakati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas serta Bapak dan Ibu Guru, bila mana nanti di kelas mungkin teman-teman sudah memang benar-benar sudah melek melek teknologi lah. Iya. Mungkin ngajarnya sudah betul-betul on fire, pakai laptop, ada PPT-nya, pakai bahan ajarnya yang berbentuk digital, silahkan monggo PPT-nya seperti apapun menggunakan Canva silahkan. Tapi harus sepakat ini. Kalau satu pakai semuanya sepakat, pakai semua. Jadi apa? Jadi nanti siswa tidak membanding-bandingkan ini. Kalau enak diajar sama Ibu Sari, kalau diajar sama Pak Teguh, ngantuk. Saya gitu. Silakan. Siapa nanti yang akan menjadikan akar masalah? Karena kalau media ajar kita memang sudah bagus, sudah menarik, sudah komplit, saya yakin P5 dan program proyek-proyeknya itu anak-anak sudah tergambarkan di awal. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Monggo Pak. Silakan Pak Amirul. Dengar suara saya Pak Hani? Dengar Pak, jelas Pak. Ya, mengenai penanggung jawab secara administrasi pasti adalah kepala sekolah atau pemangku di sekolah itu. Tapi secara kebersamaan kita memakai sistem stakeholder kebersamaan dan kegotong royongan. Akan tetapi akan nantinya setelah ini kita bentuk dalam hal ini istilahnya ketua barangkali seperti itu untuk melaksanakan 2 item itu Pak. Terima kasih Pak Ali. Siap. Izin Bapak atau Ibu yang PKP
Siapa nggih Pak di SMP Negeri 4? Bu Nur Fatmasari sama Ibu Sari dengan ya Bu Dewi. Bu Sari nggih. Nah, paling tidak karena ibu berdua ya, Bapak tidak ada bapaknya, ibu semua ya? ya Nah, paling tidak ibu berdua yang menjadi kontrol nggih. Nah, Bapak kepala sekolah menjadi penanggung jawab, ibu yang telah melaksanakan PKP menjadi controllingnya, yang mengontrol teman-teman di kelas. Nanti kita akan diskusikan lagi di PMU bulan Oktober. Nah, apakah akar masalah yang sudah diceritakan oleh Bapak pengawas secara detail tadi sudah mulai benang merahnya? Oh, ternyata bisa kok kalau dipaksa sedikit untuk mengupgrade gitu loh. Untuk dipaksa sedikit untuk membiasakan diri bisa kok, Bapak dan Ibu. Saya yakin ini menjadi pengalaman tersendiri memang, karena bagaimanapun akar masalah itu harus kita carikan solusi. Kebetulan pada siang hari ini kita berkumpul semua, saya salut ini Bapak dan Ibu, saya jujur salut. Kami di angkatan kedua jarang menemukan momen terkumpul semua seperti ini Bapak dan Ibu. Kadang pengawasnya, apa mungkin karena di Samarinda banyak ya yang lolos tingkat SMP, jadi pengawasnya menghadiri itu loncat-loncat juga beliau. Oh, SMP Islamic Center sudah, habis itu SMP Al Azhar Samarinda sudah, SMP IT Imam Syafi'i sudah, baru lagi ke SMP 38. Nah, muter. Nah, kalau di sini kan pengawas Pak Pawi kan ini sudah terjun langsung ini, karena beliau satu-satunya dari sekian banyak sekolah yang lolos. Oleh karena itu nanti beliau juga bisa menjadi kontrol secara umum yang menanggung jawabi di sekolah, berarti Bapak kepala sekolah, yang di kelas-kelas atau di lapangan khususnya itu Ibu berdua yang telah melaksanakan PKP sekian hari waktu itu. Nah, untuk menyimpulkannya bagaimana? Karena akar masalahnya kalau menurut Bapak pengawas apa Pak yang harus dikejar lebih dahulu Pak? Oke Pak, jadi sesuai dengan topik yang kita pilih Pak ya. Jadi akar masalah yang menjadi urgensi sekarang yaitu tadi teman-teman yang tadinya kesulitan menyusun bahan ajar ya Pak ya, kemudian bahan ajar sudah dibuat, kemudian bagaimana bahan ajar atau modul ajar yang sudah kita buat sekedar pembelajaran itu bisa kita implementasi dalam aksi nyata di pembelajaran di kelas. Nah, tentu yang kami fokuskan di ini menjadi urgensinya pembelajaran berdiferensiasi Pak Hani. Itu tadi terkait nanti proses pembelajarannya ya, teman-teman kan sudah minimal ya di dalam kurikulum Merdeka ini yang menjadi pokok, teman-teman sudah bisa menyusun tujuan pembelajaran tadi ya. Tujuan pembelajaran kan diperoleh dari CP ya tadi ya, CP. Jadi breakdown CP sudah. Nah, kemudian CP ada timbul tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran nanti diperkuat dengan pelaksanaan pembelajaran. Tentu pelaksanaan pembelajaran ini tadi yang ya berkolaborasi tadi, yang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kemudian kemudian yang masalah yang mau kita solusi selesaikan ini bagaimana teman-teman dalam hal asesmennya. Nah, asesmen ini kan ada tadi sudah asesmen awal ya. Kami laksanakan Pak itu asesmen awal. Kemudian asesmen formatif ya. Ini yang menjadi esensi dari penilaian dalam proses pembelajaran yang teman-teman sudah memahami bagaimana saya harus menilai ya, pada saat proses pembelajaran. Mungkin pada saat berdiskusi, pada saat ya mungkin pendapat dan sebagainya, itu menjadi suatu penilaian. Nah itu, sedangkan kalau selama ini asesmennya sumatif ya di akhir ya materi atau akhir modul dan sebagainya. Nah itu bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan terkait dengan asesmen formatif di kelas. Di samping teman-teman tadi juga bisa menggunakan ya, teknologi digital dalam proses pembelajaran. Insya Allah ini teman-teman ini hebat-hebat ini Pak Hani ya, semangat ini ya. Nah di situ ada
Pak ya, Pak Mujidaharto ini luar biasa juga sebagai motor penggeraknya nih Pak Hani. Baik. Ya, itu makanya nih beliau itu membaktikan dirinya. Nah, Mak, mungkin saya boleh mungkin izin Sari. Boleh ditambahkan, silakan Bu. Ya Bu, silakan Bu. Bu Sati monggo. Mohon maaf ini Pak. Baik, mungkin tadi kan kata Pak Ahmadin kan 2 JP aja gitu, takut lebih gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kita langsung ke program lah ya gitu ya. Ini saya pakai lab perangkat 2 ya Pak. Saya yang satunya saya minta izin share screen. Boleh, ditampilkan. Silakan aja. Bu. Bu Mona nggak kelihatan ini mukanya Bu Mona. Mundur sedikit ya. Bu Mona, ini guru matematika kami nih yang megang aqua ini Pak Ade. Aduh, luar biasa. Nah, ini. Silakan Pak Bu Sari. Sudah terlihat ya Pak? Sudah kelihatan gambarnya Pak Sartono ini. Jaringan. Ya. Gimana Bu Sari? Nggak tampil ya Pak? Ya gambarnya Pak Sartono aja. Nah, ini sudah mulai loading ini Bapak ya. Mau lagi. Kita kayak itu Bu Sari. Kendalanya di sini. Gimana ya saya mau menampilkannya? Sebentar dulu ya. Gini aja dulu. Ya, begitulah. Kalau setengah jam aja saya langsung ke sekolah ini Pak. Saya sudah di penajam ini. Oh iya. Insya Allah nanti ketemu tanggal 19 ya Pak Hani ya. Insya Allah Pak. Tanggal 18 kami dari Samarinda Pak. Iya. Ada undangannya sudah itu. Oh sudah, alhamdulillah panggil Pak. Atau kirim ke saya Bu Sari. Bentar dulu ya Pak. Tadi saya ada kirim ke grup. Oh gitu. Grup ya. Nanti Cak lihatnya. Formnya itu ya Bu Sari. Sambil menunggu mungkin Pak Hani, kami Ya, sudah kelihatan nampak ya Pak ya. Nah ya, Tadi saya mau menampilkan, awalnya mau menampilkan rapot mutu dulu sehingga jadinya ini gitu Pak. Jadi susah ini gimana ya. Jadi rapot mutunya tidak saya tampilkan ya Pak Hani karena kan akar asal muasalnya kita menyusun suatu kegiatan refleksi kan memang dari sana. Tapi karena nggak bisa, jadi saya langsung ininya aja hasil refleksi dan topik yang mau diangkat. Jadi tadi di rapot mutu pendidikan kami kan memang yang kurang itu metode pembelajaran, nilainya itu masih kurang. Nah, jadi model pembelajaran dan metode pembelajaran itu masih kurang. Nah, berangkat dari rapot mutu itu Pak Hani, akhirnya kami mengambil dua topik, yaitu implementasi pembelajaran di kelas dan peningkatan kapasitas guru, yang tentunya kedua hal ini sangat relevan dengan peningkatan metode pembelajaran tersebut yang berhubungan dengan rapot mutu kami tadi yang masih rendah nilainya.
Nah, program apa yang akan kami lakukan? Jadi, satu hal yang akan saya sampaikan di sini bahwa pada saat ini kami sedang melaksanakan P5, Pak Hani, dan P5 kami ini kami laksanakan sistemnya blok. Sudah kami mulai dari hari Senin kemarin tanggal 7 sampai dengan nanti tanggal 24 Agustus 2023. Nah, setelah itu barulah kami akan menjalankan refleksi kegiatan yang berhubungan dengan PMO ini. Nah, jadi untuk topik yang pertama, yang implementasi pembelajaran di kelas, itu nanti kan program kami menyusun modul ajar, kemudian menyusun ATP, kemudian menyusun modul ajar yang project seperti itu. Nah, itu nanti kami lakukannya di bulan September dengan penanggung jawab kepala sekolah dan koordinator lapangan saya sendiri. Seperti itu. Harapannya nanti Bapak Ibu guru bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian metode pengajaran yang beragam. Metode pembelajaran yang beragam itu seperti ya tadi menggunakan Canva, kemudian media pembelajaran dan lain sebagainya yang berpusat untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi untuk akar masalah dari rapot mutu kami dapatkan masalahnya yaitu kurangnya masih metode pembelajaran sehingga nilai pada poin metode pembelajarannya kurang. Akhirnya kami menyepakati untuk untuk meningkatkan metode pembelajaran itu kami memilih 2 topik yaitu implementasi pembelajaran di kelas dan peningkatan kapasitas guru. Ini akan berjalan sampai bulan Desember. Untuk poin yang pertama implementasi pembelajaran di kelas itu bulan Agustus sampai bulan September. Oktober. Kemudian yang peningkatan kapasitas guru itu bulan Januari sampai bulan Juni seperti itu. Oktober Desember gitu, Bu. Oktober Desember maksudnya. Ya. Yang implementasi pembelajaran di kelas itu Agustus sampai Oktober, kemudian dilanjutkan sampai Desember yang peningkatan kapasitas guru. Nah, itu nanti kegiatannya baru kami mulai di tanggal 24 Agustus karena pada saat ini kami masih sedang melaksanakan P5 yang sistem jadwalnya blok seperti itu. Apa yang akan kami lakukan nanti di implementasi pembelajaran di kelas? Pada kegiatan itu kami akan menyusun modul dengan metode pembelajaran PJBL seperti itu. Baik, sudah terurai berarti Bapak dan Ibu ya. Jadi ini nanti bisa kita koordinasikan kembali di PMO bulan Oktober nggih. Progresnya sekian persen, karena jeda sebulan dulu Pak. Jeda sebulan, langsung di Oktober nanti kita PMO kembali sampai nanti bisa kita refleksikan di pertemuan atau di bulan yang terjadwal berikutnya. Jadi ini sudah saya screenshot Bapak dan Ibu, boleh juga nanti dikirimkan ke drive, ada drive-nya yang bisa semuanya open access, saya sampaikan Bapak pas sekolah tadi. Pak Ani, saya mau tanya dulu. Ya, ini kan ada beberapa kegiatan kan kami kan, apakah ini kami turunkan lagi, maksudnya ditulis rincian tanggalnya seperti itu kah? Boleh Bu, lebih lengkap, lebih bagus, lebih terjadwal istilahnya, tematis. Ya, terjadwal memang harusnya. Oke. Monggo, silahkan Bapak dan Ibu, itu teknis yang sekolah miliki seperti apa, silahkan dikembangkan. Yang jelas nanti dari yang ingin dilakukan, direfleksikan, kemudian apa yang hasil yang ingin didapat dan harapannya terwujud atau tidak terwujud. Kalau tidak terwujud nanti bagaimana kita mencari solusinya, ya harapannya semuanya terwujud, bisa berjalan sejalan gitu. Oke? Sudah dari 2 akar masalah ini bisa kita kembangkan sebenarnya Bapak dan Ibu, siapa tahu nanti menyerempet akar-akar masalah yang tidak pernah terpikirkan dan tentunya itu untuk kebaikan bersama warga sekolah. Nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan nanti dibuat jadwal lebih rinci, karena kan tidak mungkin juga selesai dalam waktu 1 minggu 2 minggu, ada penjadwalan yang memang tersistematis. Monggo silahkan. Mas Saiful, mungkin ada yang ingin ditambahkan Mas? Izin Bu, boleh ditampilkan lagi tadi Bu? Bu, boleh ditampilkan lagi Bu? Mohon maaf nih Bapak Ibu, kita agak terlewat ini karena masih teman pertama, luar biasa semangatnya. Agak lambat. Ada 2 akar masalah Mas Amadi. Kalau selesai sudah nggak apa-apa ya. Ya, agak diperbesar Pak Usari. Oh iya.
Jadi sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya dua topik, terus dua masalah yang akan diselesaikan. Jadi mungkin nanti untuk bulan Oktober langsung saja untuk pra PMO-nya langsung saja refleksi implementasi dari solusi-solusi yang sudah disusun ini ya hari ini. Silakan langsung saja untuk pra PMO-nya langsung saja direfleksikan seperti itu, dan nanti untuk PMO yang bulan Oktober langsung fokus ke masalah yang kedua seperti itu. Jadi begitu saja supaya lebih efektif dan efisien PMO kita, karena hanya 2 JP ya Bapak Ibu ya, supaya lebih efektif dimanfaatkan juga pra PMO-nya seperti itu. Nanti pra PMO untuk bulan Oktober langsung saja direfleksikan implementasi dari solusi ini bagaimana. Lalu untuk PMO-nya langsung saja fokus ke masalah yang kedua. Begitu saja Mas Hani dari saya. Siap Mas Saiful, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu kita sepakati nggih, nanti adapun hal-hal yang mau dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan, akan atau mau dan sudah dilaksanakan, kita bisa diskusi Bapak dan Ibu. Mungkin saya izin Bapak dan Ibu, nanti Bapak Kepala Sekolah bisa menambahkan teman-teman warga sekolahnya dan Bapak pengawas beserta saya, nanti kita bisa diskusi lewat WhatsApp grup, boleh mungkin nambah 1 grup lagi. Nggak apa-apa, biar bisa terkontrol dengan baik. Atau boleh saja sih sebenarnya kita buka jalur di sesi lain kalaupun perlu Google Meet atau Zoom seperti ini, nggak masalah Bapak dan Ibu. Karena memang alokasi waktunya 2 JP dan ini memang sudah menunjukkan pukul 20.45, teman-teman juga ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur tentunya. Saya terima kasih sekali, saya luar biasa hari ini bergabung pertama kali, teman-teman sangat antusias. Ya Bu Sari, gimana Bu? Saya mau mengkonfirmasi pemahaman saya. Tadi kan Pak Ani kan mengatakan bahwa yang penting sepakat kalau semua menggunakan Canva, menggunakan Canva gitu, kalau tidak saya salah dengar tadi ya. Ada kata itu. Nah, pertanyaan saya ini terkait pembelajaran ini, apakah kan pasti didokumentasikan nih Pak Ahmadi dan Pak Hani? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah seluruh mata pelajaran, misalnya nih kayak bahasa Indonesia kan ada 2 guru nih, apakah dua-duanya seperti itu? Kemudian juga dengan mata pelajaran lain, apakah dua-duanya, apakah semua guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajarannya melakukannya? Maksud saya proses dokumentasinya seperti itu. Oh, baik Bapak dan Ibu, mungkin kita ambil, boleh dikatakan boleh semua, boleh sampel juga boleh, mana yang terbaik aja Bapak dan Ibu. Karena saya yakin teman-teman kan ada yang sudah pro dengan Canva, ada yang masih menggunakan PPT. Yang penting ada media ajarnya loh Bapak dan Ibu. Tidak harus juga Canva menyeluruh 100%, karena kan produk orang juga. Siapa tahu teman-teman ada yang lebih hebat dari pakai Brizy, pakai Freezy, tidak hanya Canva, pakai Google yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain, monggo. Maksud saya untuk meningkatkan 2 akar masalah tadi bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik. Ya kalau yang bisanya Canva ya silahkan Canva. Mungkin teman-teman yang terbiasa PPT biasa. Terus kami yang di lapangan gimana Pak, yang olahraga ya tidak perlu kan gitu kan, karena di lapangan menyesuaikan aja ya, Sari. Kemudian Pak Hani, apakah setelah kegiatannya ini dilakukan, apakah masing-masing guru itu ada mengupload di PMM atau di akun-akun yang berhubungan dengan kurikulum sekolah penggerak ini? Seperti itu. Kan misalnya kita melakukan. Untuk masalah mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen tersebut, silahkan Bapak dan Ibu mana yang kira-kira pengembangnya seperti akun PMM atau akun apapun yang untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik. Itu tidak masalah. Ya saya yakin dari BGP ya Mas ya, tidak langsung ke situ, teknisnya di lapangan, silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin mengumpulkannya di mana, di drive sekolah atau di website sekolah. Nah, ini bagus kalau ada website sekolah yang media pembelajarannya guru ditampilkan di website, itu jauh lebih keren saya rasa. Karena anak-anak yang ketinggalan karena sakit, proses PPT-nya tapi kalau pelan Bapak Ibu nggak usah terlalu terburu-buru, aman aja. Nah, satu lagi nih, untuk proses dokumentasi pembelajarannya itu berarti dari awal pembelajaran sampai akhir gitu ya? Oh tidak, diambil yang aja Bu, yang terbaiknya saja.
Kita nggak lagi micro teaching, Bu. Aman, Bu. Bapak dan Ibu sudah profesional sekali kok. Saya rasa orang udah lolos sekolah penggerak angkatan 4 ini sudah hebat kok. Yang ambil yang dokumen yang terbaik aja. Nanti penuh websitenya atau aplikasinya kepenuhan dengan giganya karena kebanyakan dokumen. Tapi untuk sampel boleh lah salah satu yang terbaik dari yang paling baik, nggak masalah. Karena kan kita satu keluarga, warga sekolah, sama-sama memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Tanah Grogot atau Pasir ini. Seperti itu nggih, Ibu Sari nggih? Ya Pak Iden. Mau tanya Pak? Nggih, silakan Pak. Saya guru PJOK di sini. Nama saya Bapak Sartono. Nggih, Pak Sartono. Kebetulan ini ada yang mau saya tanyakan. Tadi kan yang masalah PMU ini kan cuma sampel ya? Ya, untuk meningkatkan ini ya, Anggi. Seumpamanya saya ambil sampel Bu Sari ini, yang sudah pro gitu kan, seumpamanya. Ya, apakah yang kami ini yang lain ini harus menyediakan juga atau tidak? Siokianya disediakan juga, Pak. Sama, Pak. Ya, sama. Apakah, ya maksudnya saya, berarti nanti kita semua melaksanakan, baru diseleksi mana yang bagus, itu yang menjadi ini ya Pak ya, sampel, begitu ya? Ya. Maksud saya gini loh, Bapak Guru. Jadi paling tidak ada keterwakilan yang bisa kita tampilkan mungkin untuk peningkatan SDM kita itu diupload di mana, di media sosial, di website sekolah, di YouTube. Ini loh guru-guru SMP 4 Pasir Blengkong ini sudah berproses untuk meningkatkan akar masalahnya menjadi sesuai harapan. Kalau teman-teman ternyata bisa ngupload semua ya monggo, tapi kalau pun belum bisa ya 1-2 orang dulu yang menjadi perwakilan atau sampel seperti itu Pak, hemat saya Bapak. Nambahkan ya, Pak Ani. Ada yang mengganjal lagi Pak di saya sebagai guru PJOK ini. Mungkin di luar konteks dari ini Pak ya, dari PMU ini. Di pembelajaran saya ini kan pengetahuan dan keterampilan itu kan kalau dipisah itu kayaknya agak kurang ya. Nah, sementara di kurikulum Merdeka ini terpisah Pak antara elemen pengetahuan dan keterampilan. Apakah saya membuat modul itu boleh dicampur antara elemen pengetahuan dan keterampilan? Itu juga yang menjadi momok teman-teman kami sebagai di MGMP PJOK. Apakah boleh digabung atau berdiri sendiri antara modul pengetahuan dan keterampilan? Karena elemennya berpisah dia Pak. Begitu. Iya Bapak. Kalau bicara elemen memang berpisah Bapak, tapi kembali lagi modul ajar atau asesmen atau capaian pembelajaran itu kembali berpusat kepada peserta didik Bapak. Itu yang dititik beratkan sebenarnya. Karena yang kita kumpulkan atau kita jilid beban mengajar dan lain sebagainya itu kan hanya kumpulan kertas Bapak. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan potensi peserta didik kita untuk tampil, untuk berani, ilmunya dapat, teorinya dapat, itu untuk PJOK mungkin seperti itu. Silakan nanti didiskusikan sama teman-teman MGMP PJOK. Yang terbaik ini adalah kalau kita benar-benar sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, semuanya berpusat pada murid. Jadi Bapak sebagai narahubung atau fasilitatornya, gitu Bapak. Mau jadi nanti dia elemen-elemennya itu secara modul, secara umum itu berpisah, ya kita mungkin mainkan di anunya aja Pak, di dokumen saja bagaimana baiknya untuk kelancaran proses belajar mengajarnya. Tapi secara umum seperti itu nih Bapak, karena sudah disusun tuh, itu 1000 lebih itu lembarnya Bapak. Saya pernah membaca nggak habis-habis itu. Mungkin seperti itu nggak Pak Sartono, terima kasih loh Pak. Oke, Pak, mungkin menambahkan Pak Ani. Silakan Pak pengawas ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terkait ini, maaf ya ini. Halo? Halo, nggih Pak. Oke. Ya, menambahkan. Jadi begini tadi. Kami setelah ini masih ada kegiatan yang harus kita selesaikan bersama dan sesuai dengan jatah waktu yang diberikan PDP kita sudah melampaui banyak. Oleh karena itu mohon Pak Andi untuk mengakhiri Pak. Saya kira itu. Terima kasih Pak Andi. Nah, sedikit Pak menambahkan tadi. Jadi gini, terkait tadi dokumentasi pembelajaran, jadi supaya nanti tidak pemahaman lagi berbeda. Jadi gini Pak Ani, kami kemarin sepakat untuk dokumen pembelajaran tadi untuk mengupload
itu ya kita dorong semua guru sudah bisa praktek baiknya itu. Karena apa? Kita di komunitas PMM kan begitu ya. Adapun nanti untuk loka karyanya bisa kita tampilkan nanti mana yang kita pilih dari 10 mapel yang mungkin dianggap lebih baik lah gitu ya. Artinya teman-teman untuk dokumentasinya ya bolehlah nanti dalam bentuk video atau foto-foto silakan, karena itu menjadi kewajiban kami di SKP itu harus mengupload kegiatan pembelajaran ya. Jadi tidak ada lagi nanti contohnya Bu Sari aja sebenarnya nanti guru yang lain tidak gitu. Ya itu Pak ya, Pak Palas. Itu kita sepakati dari awal. Artinya teman-teman sudah tidak hanya Bu Sari, nanti semua guru bisa belajar membuat video dan sebagainya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Pengawas, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu Guru. Jadi kita berikan kesimpulan Bapak dan Ibu ya, karena memang kita sudah terlewat cukup lama ini. Tapi pada dasarnya ini pertemuan awal, semoga semangat ini tetap tertuang hingga pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di angkatan ketiga ini benar-benar sesuai dengan ruhnya, dengan harapan bersama. Yang jelas PMO ini adalah awal dari kegiatan yang sudah terstruktur. Insya Allah ini Agustus, September, Oktober kita melaksanakan PMO lagi dan kita lihat progresnya. Dari akar masalah itu sampai berapa persen bisa terlaksana dan semoga terlaksana dengan tidak ada lagi yang merasa aduh saya malas ikut ini. Bapak Ibu semua harus semangat ya. Ada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas yang terus semangat tentunya. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa cukup sampai di sini dulu nggih. Terima kasih atas perjumpaan yang luar biasa, Bapak Guru dan Ibu Guru hebat, Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa, Bapak Pengawas yang luar biasa. Saya izin undur diri. Kesimpulannya kita memang harus berproses Bapak Ibu untuk meningkatkan atau untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka yang berpusat pada murid. Dan sekolah menjadi fasilitatornya, tentunya seperti itu. Adapun nanti masalah asesmen, masalah elemen, dan lain sebagainya, kita bisa diskusikan di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kalau apa yang kami diskusikan atau yang saya sampaikan belum membuat Bapak dan Ibu merasa puas atau terpuaskan. Kebetulan saya bukan pemuas. Oke. Akhir kata, saya akhiri Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat dari kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapsek, Bapak Pengawas. Izin lu nggih. Luar biasa. Biasa di luar. Tuh, tinggal Pak Pawi nih. Pak Pawi satu kelompok saya. Pak, ayo keluar Pak. Ayo sudah. Udah keluar. Ya udah tak keluar.